Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dimanapun kita berada, firman Allah senantiasa meneguhkan dan menopang iman kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah firman sekali lagi menguatkan setiap kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-25. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-24 dan 25 sebagai akhir dari perikop ini. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Pembacaan firman Tuhan kita mengisahkan para rasul yang telah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta di pasal yang kedua, kini dengan berani dan penuh kuasa dari Roh Kudus memberitakan berita Injil, yaitu kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dijanjikan, dan lewat kematian dan kebangkitannya itu menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Oleh karena keberanian dan kuasa para rasul yang mampu mengajar dan melakukan banyak mujizat, maka banyak orang yang percaya kepada Yesus dan bahkan menjadi pengikut-pengikut para rasul. Ibaratnya mereka sedang viral di masa itu. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kuasa Injil yang tidak dapat dibendung. Karena itu pula dikatakan di ayat yang ke-17, imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Zaduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Karena iri hati, mereka menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tentu mereka berharap dengan hukuman tersebut, para rasul akan menjadi jera. Para rasul akan berhenti memberitakan Injil dan keviralan Injil akan menjadi redup. Tetapi pada waktu malam ada seorang malaikat yang membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa para rasul keluar dari penjara tersebut. Lalu memberi pesan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dan keesokan paginya para rasul menaati pesan itu. Para rasul masuk ke bait Allah dan memberitakan firman hidup itu. Sehingga ayat yang tadi kita baca itu merupakan respons dari orang-orang yang menjebloskan para rasul ke dalam penjara. Mereka berkata, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Coba terima kasih Tuhan Yesus, firman ini mengingatkan sekaligus meneguhkan kita bahwa firman Allah yang kita miliki dan percayai bukanlah firman yang mati, yang hanya berlaku di zaman dulu dan tidak ada kuasanya hari ini. Firman ini adalah firman yang hidup, firman yang tidak dapat dibendung oleh siapapun dan oleh apapun juga. Unstoppable gospel. Dari kekristenan abad pertama sampai sekarang, kekuatan dan kuasa Injil tidak dapat dibendung. Physical distancing bisa membuat kita, orang-orang percaya, berjarak secara fisik. Tetapi physical distancing tidak bisa memberi jarak kuasa Allah kepada setiap orang percaya. Corona bisa membuat gereja kita tutup dan tidak bisa melakukan kegiatan. Tetapi corona tidak bisa menutup kuasa Allah yang menumbuhkan gereja dan jemaatnya. Keputusan pemerintah mungkin bisa membuat kita cemas dan khawatir. Tetapi keputusan pemerintah tidak bisa membatasi keputusan Allah untuk memberkati bangsa ini melalui kita, anak-anaknya. Gereja Tuhan, komunitas orang percaya, dan setiap kita yang mendengar firman hari ini diundang untuk memberitakan dan menyebarkan Injil dengan berani dan penuh kuasa dari Roh Kudus. Kiranya dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita bisa menjadi saluran berkat, menyalurkan kasih Allah, sehingga makin banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan mengalami kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar dengan berani dan penuh kuasa memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Injil-Mu tidak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun.
Biarlah kami ikut terlibat dalam pekerjaan misimu yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.